6 gol tercipta di laga Liverpool vs Bournemouth pada laga pembuka Liga Inggris 2025/2026. Si Merah menang 4-2 berkat 2 gol di menit akhir. Liverpool vs Bournemouth pada laga pembuka Liga Inggris 2025/2026 berlangsung di Anfield, Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. The Reds mampu unggul 2 gol lebih dulu. Gol Liverpool lahir lewat Hugo Ekitike di menit ke-37 dan Cody Gakpo selepas jeda pada menit ke-49. Namun, Bournemouth bisa mengejar ketinggalan. Antoine Semenyo menjadi mimpi buruk lini belakang The Reds usai bikin brace. Ia bikin 2 gol pada menit ke-54 dan 76. Liverpool memastikan kemenangan setelah mencetak 2 gol di menit akhir laga. Federico Chiesa membuat Liverpool kembali unggul di menit ke-87. Gol Mohamed Salah di menit 90+4 menutup kemenangan si Merah. Liverpool menang 4-2. Bek timnas Indonesia, Dieng Izzes, tak ikut terlibat saat timnya yakni Sassuolo meraih kemenangan atas Catanzaro di Mapei Stadium, Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, malam WIB. Namun mereka hanya bisa mencetak 1 gol saja. Gol tersebut diciptakan oleh Josh Doig. Hasil ini memastikan Sassuolo melaju ke babak berikutnya. Sementara itu langkah Catanzaro tentu saja terhenti. Dieng Izzes merapat ke Sassuolo belum lama ini, jadi wajar apabila ia masih ditempatkan di bangku cadangan oleh Fabio Grosso. Sassuolo sendiri memakai formasi 4 back, pos back tengah diisi oleh Filippo Romagna dan Tarik Muharemovic. Di sepanjang laga, Sassuolo melakukan 5 pergantian pemain, namun Izzes tak mendapat kesempatan untuk unjuk gigi sama sekali. Manchester United akan menghentikan upaya pengejaran Carlos Baleba di musim panas ini. Mereka tak bersedia memenuhi harga yang diminta Brighton dan Hove Albion untuk gelandang bertahan 21 tahun tersebut. The Athletic melaporkan bahwa MU sudah berkomunikasi dengan Brighton via perantara. Namun klub berjuluk The Sagus itu enggan melepas Baleba dan berniat mempertahankan pemain asal Kamerun itu paling tidak semusim lagi. Angka yang diminta Brighton juga tidak main-main, yakni sekitar 115 juta pound. Jumlah tersebut di luar anggaran transfer MU. Oleh sebab itu, MU memilih tak melanjutkan pembicaraan karena mereka tak mau boros dalam mengeluarkan uang, terlebih masih banyak nama yang perlu dijual lebih dulu. Idealnya, Amorim perlu pemain muda dengan fisik yang mumpuni demi menjangkau area yang lebih luas, aktif bertahan dan piawai memainkan umpan-umpan panjang ke depan demi menunjang formasi 3-4-3 andalannya. Liverpool resmi mengumumkan kedatangan Giovanni Leoni. Pemuda asal Italia itu menjadi amunisi anyar untuk memperkuat lini belakang The Reds. The Athletic melaporkan Liverpool mengeluarkan biaya 26 juta pound untuk merekrut bek 18 tahun itu dari Parma. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut Leoni di kontrak 6 tahun, ia akan mengenakan nomor punggung 15, yang terakhir dipakai Alex Oxlade-Chamberlain pada 2023. Saya sangat senang berada di sini, ini sensasi yang luar biasa dan saya merasa terhormat berada di sini, ujar Leoni seperti dikutip dari situs resmi klub, Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Ya, ada banyak kegembiraan, saya merasa sangat terhormat, saya sangat senang dengan ketertarikan Liverpool. Ketika saya melihat ini, saya berkata, wow, ini gila, saya sangat senang. Jelasnya, pemain kelahiran Roma itu baru musim lalu berkiprah di Serie A. Ia tampil 17 kali dan mencetak 1 gol untuk membantu Parma selamat dari jurang degradasi. Di level internasional, ia saat ini merupakan pemain timnas Italia U19. Pemain Tottenham Hotspur, Mathys Tel, mendapat serangan rasial. Manajer The Lily-Whites, Thomas Frank, pun melakukan pembelaan. Tel menjadi sasaran amukan pendukung Spurs di media sosial. Spurs tak bisa mentolerir hal itu. Saya pikir apa yang terjadi pada Mathys sangat buruk. Kami melakukan segalanya untuk mendukung dia di situasi ini. Dia merupakan pribadi yang kuat. Dia akan mendapat dukungan dari keluarga dan teman. Begitu pula kami, kata Frank di BBC. Tak ada pendukung sejati Tottenham yang akan melakukan itu. Padanya, Anda bisa melihat pendukung Tottenham sejati di stadion besok, mendukung dia. Saya berharap sorakan meriah untuknya di laga besok, kata dia menambahkan. Ballon d'Or 2025 akan dilangsungkan bulan depan. Gelandang top timnas Brasil Casemiro menilai, bintang Liverpool Mohamed Salah, yang paling layak jadi pemenang. Meski begitu, tak bisa dipungkiri perdebatan mengenai pemenang bola emas didominasi oleh Ousmane Dembele, PSG, dan Lamine Yamal, Barcelona. Dembele sukses mengantar Les Parisiens merebut treble pertama dalam sejarah, sedangkan Yamal berpengaruh besar dalam sukses timnya menjuarai La Liga dan Copa del Rey. Casemiro tidak sependapat. Bagi gelandang Manchester United itu, Mohamed Salah paling pas memenangi Ballon d'Or 2025 karena, menurut dia, Salah paling seimbang. Bagiku, ini sangat sulit. Namun, menurut pendapatku, sekarang ini bagiku, Salah, dia adalah pemain terbaik dengan pengaruhnya di permainan ini, ungkap Casemiro kepada British Geeky. Dia banyak mencetak gol, banyak mencetak assist,
Kurasa Liverpool tidak memenangi trofinya, sebagai contoh Liga Champions atau trofi lain, karena dia sedikit menurun di paruh kedua musim. Namun, bagiku pemain yang paling seimbang di musim ini adalah Salah, sebut Casemiro. Newcastle United terus memburu striker baru. Kini, The Magpies dikabarkan mendekati Dusan Vlahovic dari Juventus. Kabar ketertarikan Newcastle United pada Vlahovic dikabarkan oleh La Gazzetta dello Sport. Kontrak pemain asal Serbia itu dengan Juve masih berlaku sampai 2026. Kalau Juve tak mau kehilangan Vlahovic secara cuma-cuma, maka pemain 25 tahun itu harus dilepas musim panas ini. Vlahovic mempunyai harga sekitar 35 juta euro. Andai Vlahovic bergabung dengan Newcastle United, mungkin Alexander Isak akan diizinkan untuk hengkang. Penyerang Swedia itu akan ingin bergabung dengan Liverpool. Di musim panas ini, Newcastle United sudah mendatangkan pemain dari Liga Italia. Malik Thiaw sudah didatangkan dari AC Milan. Bukan rahasia lagi bahwa Bruno Fernandes sempat mendapatkan tawaran super menguntungkan dari Al Hilal. Fernandes mengaku tak menyesal telah menolaknya. Klub Arab Saudi itu dilaporkan siap menggelontorkan 100 juta pound, sekitar 2,18 triliun rupiah, untuk memboyong kapten Manchester United itu di awal musim panas ini. Gaji sebesar 750.000 pound sepekan, 16,4 miliar rupiah, pun jadi iming-iming buat Fernandes. Di sisi lain, MU baru saja melewati musim paling mengenaskan dalam 50 tahun terakhir. Pada 2024-2025, MU finish 15 di Liga Inggris dengan hanya meraih 9 kemenangan dalam 38 pertandingan. Bruno Fernandes tidak tergiur dengan tawaran gila Al Hilal. Bintang sepak bola Portugal itu menolak meninggalkan Manchester United di saat terburuknya. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, akhirnya memberikan klarifikasi terkait masa depan Rasmus Højlund di tengah derasnya rumor transfer. Amorim menegaskan, penyerang asal Denmark itu tetap masuk dalam rencananya untuk laga besar melawan Arsenal akhir pekan ini. Dia, Højlund, satu pilihan lagi. Kita lihat saja nanti. Kami fokus pada pertandingan ini dan Rasmus masih pemain kami, kata Amorim dalam konferensi pers jelang laga, Jumat, 15/8, waktu setempat dikutip dari Sportsmall. Walau AC Milan disebut sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangan Højlund, Fulham juga dikabarkan ikut memantau situasi. Højlund bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2023 dari Atalanta dan menjalani musim debut impresif dengan mencetak 16 gol di semua kompetisi. West Brom berhasil mendapatkan gelandang muda Manchester United, Toby Collier, dengan status pinjaman selama satu musim 2025-2026. Pemain berusia 20 tahun itu sebelumnya diminati sejumlah klub Championship, namun The Baggies bergerak cepat hingga resmi mengamankan jasanya. Collier disebut siap menjalani debutnya pada akhir pekan ini melawan Wrexham. Kehadirannya akan menjadi tambahan amunisi di lini tengah Ryan Mason yang sudah diisi nama-nama seperti Alex Mowat, Jason Molambi, dan Ousmane Diakite. Mason sendiri memang menargetkan tambahan tenaga segar di sektor tengah demi meningkatkan daya saing tim. Pada musim lalu, Collier tampil 13 kali bersama skuad utama Setan Merah, termasuk mencatat debut Premier League saat melawan Liverpool pada September. Penampilannya di level tertinggi membuatnya dipercaya mampu membawa kualitas ekstra untuk West Brom. Masa depan Noah Okafor di AC Milan tampaknya akan segera berakhir. Penyerang asal Swiss itu dikabarkan akan hijrah ke Inggris untuk melanjutkan karirnya musim depan. Berdasarkan laporan The Athletic, Okafor berpotensi hengkang dari Milan musim panas ini. Inggris disebut sebagai tujuan berikutnya bagi pemain berusia 25 tahun tersebut. Klub Championship, Leeds United, dikabarkan sangat berminat merekrut Okafor. Manajer The Whites, Daniel Farke disebut membutuhkan penyegaran di lini depan dan telah lama mengincar penyerang timnas Swiss itu. Okafor dinilai cocok dengan gaya bermain yang ingin diterapkan di Elland Road, jadi ia meminta manajemen Leeds untuk memproses transfer sang winger. AC Milan dikabarkan telah menetapkan harga untuk Okafor. Rossoneri membanderol mantan pemain RB Leipzig itu seharga 40 juta euro di bursa transfer musim panas ini. Rupanya Real Madrid belum puas hanya mengambil satu pemain Liverpool di bursa transfer musim panas ini. Kabar terbaru menyebut Los Blancos kini mengincar Ibrahima Konate untuk diperkuat musim depan. Laporan Marca menyebutkan bahwa Xabi Alonso sangat tertarik membawa Konate ke Santiago Bernabeu musim panas ini. Pelatih asal Spanyol itu menilai sang bek memiliki profil yang cocok dengan kebutuhan tim. Konate dinilai punya kombinasi kekuatan fisik dan kecepatan yang ideal untuk bek tengah. Belum lagi usianya yang masih tergolong muda membuatnya bisa menjadi investasi jangka panjang untuk lini belakang Madrid. Real Madrid disebut berada dalam posisi yang kuat untuk mewujudkan transfer ini. Pasalnya, kontrak Konate di Liverpool akan berakhir pada 2026, dan sejauh ini belum ada kesepakatan perpanjangan antara klub dengan pemain asal Prancis itu. Situasi ini akan dimanfaatkan Madrid untuk membujuk Konate pindah ke Spanyol musim panas ini.
Newcastle United kembali membidik striker Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos, hanya beberapa hari setelah kabar sebelumnya menyebut kesepakatan nyaris mustahil. Menurut laporan Craig Hope dan Simon Jones dari Daily Mail, Ramos kini dianggap sebagai opsi aktif dalam pencarian striker baru The Magpies, di tengah keinginan Alexander Isak untuk bergabung dengan Liverpool. Sumber internal di St. James Park menyebut ada pihak yang percaya transfer permanen dapat terwujud dengan sisa waktu 2 pekan sebelum bursa transfer ditutup. PSG juga lebih memilih menjual Ramos daripada meminjamkannya lalu mengembalikannya di akhir musim. Situasi ini membuat nama Ramos kembali masuk ke daftar target yang semakin terbatas bagi Newcastle. Como tinggal selangkah dapatkan pemain buangan Barcelona, Iñaki Peña, di bursa transfer musim panas ini. Diungkapkan Sport, negosiasi transfer Peña berjalan sesuai harapan, meskipun ada satu rintangan yang masih harus diatasi, sebelum seluruhnya benar-benar dirampungkan. Pembicaraan dengan Como saat ini merupakan opsi yang paling maju bagi Peña, di mana negosiasi antara kedua klub sejauh ini berjalan dengan lancar. Peña dikabarkan sangat antusias dengan gagasan menjadi kiper utama bagi Como, tim milik pengusaha asal Indonesia yang menunjukkan ambisi kuat di Serie A, namun, kepindahannya ke Italia kemungkinan besar baru akan terlaksana pada pekan depan. Sementara itu, Barca akan daftarkan Szczesny di La Liga untuk pastikan bahwa mereka memiliki opsi cadangan yang bisa diandalkan di banyak laga. Akhir pekan ini, Peña akan ikut serta bersama skuad Hansi Flick tandang ke Mallorca dan mengisi bangku cadangan, sementara Joan Garcia akan menjadi starter dan jalani debut resminya untuk Blaugrana. Manchester City dilaporkan menolak tawaran senilai 60 juta pound, sekitar 1,2 triliun rupiah, dari Tottenham Hotspur untuk winger muda mereka, Savinho. Kabar ini pertama kali diungkap media Brasil, G Globo. Pemain berusia 21 tahun tersebut menjadi target utama Spurs dalam sepekan terakhir. Manajer baru Tottenham, Thomas Frank, ingin memperkuat lini serang timnya jelang musim baru. Laporan dari David Ornstein menyebut bahwa kedua klub telah melakukan pembicaraan dengan nilai transfer awal 43,3 juta pound. Namun, kabar terbaru mengungkapkan bahwa Spurs telah menaikkan tawaran menjadi 70 juta euro, sekitar 1,25 triliun rupiah, tetapi tetap ditolak oleh pihak City. Negosiasi disebut masih berlanjut, agen Savinho bahkan sudah terbang ke Inggris untuk mempercepat proses pembicaraan. Tottenham menjanjikan menit bermain lebih banyak kepada Savinho, terutama menjelang Piala Dunia 2026, yang membuat sang pemain tertarik untuk pindah. Raksasa Liga Inggris, Manchester City, dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius untuk memboyong winger Real Madrid, Rodrigo. Pep Guardiola disebut sangat menginginkan pemain asal Brasil tersebut, yang kerap menjadi mimpi buruk The Citizens saat bentrok dengan Los Blancos di ajang Liga Champions. Menurut laporan media Spanyol, baik pelatih Xabi Alonso maupun presiden klub Florentino Perez terbuka untuk menerima tawaran bagi Rodrigo. Situasi ini langsung menarik perhatian Arsenal dan Liverpool, yang ikut memantau perkembangan transfer sang winger. Real Madrid dikabarkan memasang harga sekitar 100 juta euro, sekitar 1,77 triliun rupiah, untuk melepas Rodrigo. Menariknya, angka tersebut sama dengan valuasi Manchester City terhadap pemain berusia 24 tahun itu. City disebut siap mengajukan penawaran awal sebesar 80 juta euro, ditambah bonus yang dapat membuat total transfer mencapai 100 juta euro. Namun, kesepakatan ini baru akan dieksekusi jika masa depan winger Brasil mereka, Savinho, sudah jelas. Inter Milan dikabarkan semakin serius memburu gelandang AS Roma, Manu Kone. Klub berjuluk Nerazzurri itu disebut siap mengajukan tawaran di kisaran euro 30-40 juta, meski Roma mematok harga 50 juta euro. Laporan dari berbagai media Italia menyebutkan bahwa kontak langsung antara kedua klub, termasuk pembicaraan dengan agen Kone, sudah berlangsung intens dalam beberapa jam terakhir. Menurut La Gazzetta dello Sport, tawaran awal Inter berada di angka 30 juta euro, namun Calciomercato.it mengklaim nilainya 42 juta euro plus bonus, sedangkan Sky Sport Italia menyebut tawaran 40 juta euro plus tambahan. Meski begitu, angka tersebut masih jauh dari banderol yang dipatok Roma, sebagaimana dikonfirmasi oleh L'Equipe dan RMC Sport. Rasmus Højlund coba dilepas Manchester United musim panas ini. Selain AC Milan, ada klub dari Premier League lain meliriknya. Menurut laporan Daily Mail, Fulham yang melirik Højlund, tim asuhan Marco Silva itu coba mencari pengganti Rodrigo Muniz. Striker asal Brasil itu kabarnya akan merapat ke Atalanta. Sebagai gantinya Højlund masuk radar, selain Kevin yang juga sudah santer dirumorkan. Højlund memang tersisih dari skuad MU, kedatangan Benjamin Sesko tak menjamin tempatnya di lini depan setan merah. Manchester United kemudian coba melepasnya musim panas ini. AC Milan tertarik memboyong Rasmus Højlund dengan status peminjaman. MU kabarnya cuma ingin melepasnya permanen, seharga 30-50 juta pound. Striker asal Denmark itu sendiri sejauh ini enggan cabut, selalu menegaskan ingin bertahan. Rasmus Højlund direkrut mahal Manchester United dari Atalanta 2 musim lalu, yakni seharga 64 juta pound atau sekitar 1,4 triliun rupiah.
performanya belum menjanjikan, dengan baru membuat 26 gol dan 6 assist.